Bismillah, Assalamualaikum, selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Griya Sewu Demit, part berikutnya, Nenek Bungguk berkebaya loreng. Sebelum saya melanjutkan kisah ini, saya harus berdoa dulu ya. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri. Bismillahirrahmanirrahim. Fil ardi wa fis sama. Wa huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya, Griya Sewu Demit, sebuah kisah dari Mas Restu Wiraatmadja. Nenek Bungguk berkebaya loreng. Sosok itu memperlihatkan wajahnya yang sangat mengerikan. Rambutnya terjuntai ke bawah hingga mengenai pundakku. Dengan spontan, aku langsung menatap ke arah atas sembari mengatakan sesuatu kepada Mas Aryo. "Mas, ini sosok apa?" tanyaku. Mas Aryo langsung mendekatiku secara perlahan. Dia kemudian mengusap pundakku 3 kali sembari menetralkannya. "Mas Panji masih kuat?" tanya Mas Aryo. Secara bersamaan sosok yang berada di dapur mulai menampakkan lagi. Kali ini satu genderuwo terlihat jelas. Suara langkah kakinya benar-benar terasa. Auranya begitu pekat dan dahsyat. "Mas, ada yang datang lagi," ucapku. "Aku tahu, Mas. Mas Panji tetap di belakang aku saja. Sosok yang di atas Mas itu jangan diladenin. Nanti aku bakar setelah mengusir sosok besar ini," jelas Mas Aryo. Mas Aryo perlahan berjalan ke arah dapur. Lambat laun, langkahnya agak berat. Seperti ada gelombang air yang menahan kakinya untuk melangkah. Pikir Mas Aryo, sosok ini hanya akan menatap kami berdua dari dalam rumah. Dengan kedua bola matanya yang besar, sinar merah yang dihasilkan dari tatapan genderuwo itu menyilaukan pandangan kami. Ukuran matanya yang mampu menutupi ventilasi udara. Genderuwo itu menggerak-gerakkan matanya ke kanan dan kiri, ke atas dan ke bawah. Dia melihat kami semua yang berada di dalam rumah itu. Sepertinya kedatanganku dan juga Mas Aryo membuat sosok mengerikan ini terbangun dari tidur pulasnya. Sekali lagi, dia kembali menampakkan kengerian yang membuat tubuhku dan juga Mas Aryo merinding seketika. Kali ini, gigi-giginya yang tajam dan berbentuk runcing memanjang ke arah atas, seperti tanduk kerbau sengaja diperlihatkan begitu saja. Namun tidak lama kemudian, sosok itu menghilang seketika. Entah apa yang terjadi. Sepertinya memang sosok itu tidak ingin berurusan dengan Mas Aryo yang sudah sedari tadi bersiap diri. "Mas?" tanyaku kepada Mas Aryo. "Mereka sepertinya terganggu dengan kedatangan kita. Ada 2 hal yang memungkinkan mereka muncul. Pertama, karena sosok yang menempel di tubuh Pak Rocky, dan terakhir karena memang kedatangan kita." Mas Aryo pun kembali menatap Pak Rocky yang sedang terduduk. Kepalanya mulai menunduk ke bawah. Sepertinya sosok pocong yang menempel di dalam tubuh Pak Rocky sudah mulai memberikan dampak yang negatif kepada beliau. "Kita harus cepat menyelesaikan ini," ucap Mas Aryo kepadaku. Aku pun langsung mengikuti langkah Mas Aryo yang sudah berada di dekat Pak Rocky. Tangannya mulai diarahkan ke bagian leher Pak Rocky sembari membaca sesuatu. "Mas, tetap di belakang saya. Soalnya saya mau narik pocong itu keluar dari tubuh Pak Rocky," ucap Mas Aryo. Aku mengangguk paham. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang ingin menarik paksa pocong dari tubuh seseorang. Umumnya, kejadian semacam ini tidak bisa dilihat oleh orang-orang biasa. Namun orang yang memungkinkan bisa melihat di saat pocong itu dikeluarkan, sudah dipastikan dia memiliki kelebihan tertentu. Tibalah saat dimana Mas Aryo menarik paksa sosok pocong yang berada di dalam tubuh Pak Rocky. Seluruh urat leher Mas Aryo keluar dengan jelas. Tangannya menggenggam sesuatu yang dipastikan adalah bagian kepala dari pocong tersebut. Lalu, aku pun mencoba untuk berkonsentrasi agar bisa melihat apa yang sedang terjadi dengan Mas Aryo dengan ekspresi yang mengerikan itu. Tiba-tiba sesuatu mirip seperti kain berwarna putih keluar dari kepala Pak Rocky. Warnanya sangat kontras dan tidak terlalu jelas. Lalu, kain tersebut memanjang, membentuk seperti lengkungan tubuh seseorang yang ternyata itu adalah bentukan dari pocong.
Sampai-sampai begitu pocong itu ditarik dari tubuh Pak Rocky, aku terkena sambaran energi yang keluar begitu kencang. Plak! Aku mundur beberapa langkah sembari memegangi pipiku yang ternyata sudah tergores oleh tumpahan energi yang keluar dengan sangat cepat. Mas, kenapa mas? Tanya Mas Aryo. Enggak apa-apa mas, lanjut aja. Mas Aryo pun kembali menarik pocong itu yang sulit untuk dikeluarkan. Kira-kira panjangnya hampir 2-3 meter, seperti waktu pertama kali ditemukan. Namun saat Mas Aryo sedang menarik sosok pocong yang sulit untuk dikeluarkan, tiba-tiba aku mendengar suara tanpa wujud yang berasal dari luaran rumah Pak Rocky. Nang, aku mau bicara denganmu. Dek, hatiku langsung berdegup kencang. Entah mengapa, kakiku melangkah dengan sendirinya untuk menuju keluar rumah Pak Rocky. Mas, mau kemana Mas Panji? Ada yang datang mas. Siapa mas? Sepertinya orang yang mengirimkan pocong ini. Dia mau bicara denganku. Mas Aryo pun menghentikan penarikan pocong tersebut. Energinya benar-benar tersedot habis ketika menarik satu makhluk yang sangat sulit untuk dikeluarkan ini. Saat aku melangkah keluar, tiba-tiba tubuhku merasakan ada energi besar yang datangnya dari atap rumah milik tetangga Pak Rocky. Lalu di atas sana sudah terduduk seorang nenek bungkuk dengan mengenakan kebaya berwarna loreng. Matanya yang berwarna putih dengan rambut yang tidak terurus membuat seluruh tubuhku merinding saat melihatnya. Kamu siapa? Tanyaku. Nenek itu kemudian turun secara perlahan. Kakinya tidak menyentuh tanah dan terbang ke arahku. Lalu tangan kanannya menyentuh daguku, seperti hendak memberikan ancaman yang serius terhadap apa yang aku lakukan. Kamu gak usah ikut campur dengan masalahku, Le. Kamu masih sangat muda untuk ikut campur urusan orang dewasa. Aku ikut campur apa toh, Nek? Aku hanya membantu teman dari pemilik kantorku. Kamu telah membuat para demit yang ada di sekitaran berdatangan. Tubuhmu wangi, sangat harum. Mereka ingin memilikimu. Namun bukan hanya mereka saja yang tertarik denganmu, akan tetapi para dukun yang berada di wilayah pantai utara. Mereka semua menginginkan tubuhmu ini. Aku hanya terdiam. Nenek bungkuk itu pun membalikkan badannya, lalu terduduk di dekat teras. Dia kemudian memukuli lantai sebanyak 3 kali sebagai pertanda bahwa aku harus duduk di sampingnya. Jagong Reni nang, aku pengen ngobrol. Duduk sini, aku ingin bicara. Aku pun langsung menuju ke tempat di mana nenek itu terduduk. Aku masih belum yakin apakah beliau ini manusia atau memang makhluk halus. Pasalnya, ketika beliau turun dari atap rumah warga, posisi kakinya tidak menyentuh tanah dan terbang ke arahku. Lalu saat dia duduk, aku melihatnya seperti manusia biasa. Apakah nenek ini adalah seorang dukun yang memang menyerang Pak Rocky dengan menempelkan sosok pocong tersebut? Dengarkan aku, nak. Kamu harus tahu mengapa aku menempelkan pocong itu kepada orang yang tidak pernah menghargai orang lain. Aku pun mengangguk paham. Namun getaran energi ini benar-benar sangat besar, sampai-sampai perutku merasa mual dibuatnya. Kamu mual, nak? Nggih, Nek. Perkenalkan, aku Mbah Supini. Aku sedang melakukan rogo sukmo karena kamu termasuk orang yang istimewa. Aku memberikan pesanmu lewat tubuhku yang berada di rumah. Ternyata nenek bungkuk yang mengenakan kebaya loreng ini sedang melakukan rogo sukmo. Berarti dari tadi beliau sedang memantauku dan juga Mas Aryo yang sedang melakukan pengusiran terhadap sosok pocong yang berada di dalam tubuh Mas Aryo. Rocky itu orang baik. Dia termasuk orang yang peduli kepada sesama. Namun dia pernah bermasalah denganku, ucap nenek bungkuk yang menamakan diri sebagai Mbah Supini itu. Pak Rocky punya masalah apa ke nenek? Kejadiannya sudah lama. Dia pernah memarahiku di hadapan banyak orang. Sebenarnya itu baik, namun cara yang dia lakukan tidaklah benar. Memberi nasihat kepada seseorang di hadapan orang banyak itu sama saja menjatuhkan, ucapnya dengan penuh iba akan keadaannya saat itu. Aku mencoba mendengarkan apa yang memang ingin disampaikan oleh Mbah Supini. Sepertinya beliau memang orang yang berhati lembut. Namun Pak Rocky lupa
Jika di balik kelembutan hati seseorang, dia bisa menjadi sangat jahat. Begitu hatinya tergores dengan perkataan atau perlakuan yang tidak baik. Lalu apa yang ingin Mbak Supini lakukan di sini? Tanyaku kepada Mbak Supini. Aku ingin melepaskan santet itu, asalkan dengan satu syarat, ucapnya sembari meneteskan air mata. Apa syaratnya, Mbah? Tanyaku. Tolong sampaikan kepadanya agar segera meminta maaf kepadaku. Dengan begitu aku akan melepaskan santet ini. Aku pun mengangguk paham, karena memang sudah tahu apa yang harus aku lakukan. Aku pun segera bangkit untuk masuk ke dalam rumah. Namun Mbak Supini menyentuh tanganku, seakan-akan ada sesuatu yang ingin dia sampaikan lagi. Ada beberapa hal lagi yang ingin aku sampaikan kepadamu, nak, ucapnya. Apa itu, Mbah? Mbak Supini pun menunjukkan sesuatu kepada pepohonan melinju yang ada di bagian depannya. Astagfirullah. Seketika aku terkejut saat melihat 3 sosok kuntilanak sudah berdiri sembari menggoyang-goyangkan kepalanya secara perlahan. Mereka semua yang ada di sini tertarik denganmu. Genderuwo tadi adalah salah satunya. Kamu disukai banyak sosok halus seperti mereka. Jadi jangan sampai imanmu selepas sedikit saja. Jika memang kamu kecolongan, mereka akan menguasaimu, kata Mbah Supini. Aku pun kembali menatap ketiga sosok kunti tersebut. Tampaknya ketika tangan kanan Mbah Supini menggerakkan sesuatu, ketiga sosok kunti itu langsung menghilang dengan seketika. Ada satu hal lagi. Apa itu, Mbah? Aku menghormati khodam, penjagamu, dan juga bapakmu. Mereka berdua baru saja mengingatkanku untuk tidak mengganggumu. Andai saja malam ini kamu tidak datang, mungkin aku bisa membuat mati orang-orang yang menghalangiku. Mendengar ucapan tersebut, aku hanya bisa terdiam. Ternyata bukan hanya Mas Albi dan juga Mas Aryo yang paham akan hal ini, melainkan ada beberapa orang yang baru saja ditemui dan memang melihat sesuatu yang berada di belakangku. Baik, Nek, terima kasih banyak. Mohon maaf, aku harus segera membantu Pak Rocky. Nenek itu tersenyum sembari menundukkan kepalanya sebagai bentuk penghormatan. Aku pun langsung masuk ke dalam rumah. Namun, begitu aku menengok ke arah belakang, Mbak Supini sudah menghilang begitu saja. Aku tidak kaget akan hal ini. Benar apa yang memang dikatakan oleh Mas Albi terkait tempat yang sekarang aku tempati. Selain sebagai puser dari Jawa, tempat ini emang memiliki orang-orang yang keilmuan spiritualnya sangat tinggi dan di atas rata-rata. Sesampainya aku masuk ke dalam rumah, aku melihat Mas Aryo sedang berusaha untuk mengeluarkan sosok pocong itu kembali. Namun, karena energi dari Mas Aryo sudah sangat menipis, aku pun langsung membisiki Mas Aryo terkait solusi untuk mengeluarkan sosok pocong tersebut. Mas, coba bongkar rahasia Pak Rocky. Dia pernah bermasalah dengan siapa? Barusan ada nenek-nenek yang datang, dan ternyata dia adalah orang yang mengirim santet tersebut. Mas Aryo yang mendengar tersebut langsung terkejut. Pak Rocky, ucap Mas Aryo. Iya Mas, kenapa? Tanya Pak Rocky. Aku pun langsung mengambil kesempatan ini untuk bisa mengatakan hal yang sejujurnya yang terjadi kepada Pak Rocky. Pak Rocky, boleh saya kasih tahu tentang sesuatu? Tanya aku kepada Pak Rocky. Monggo Mas, ada apa emangnya? Aku menatap Mas Aryo, dan Mas Aryo pun hanya mengangguk seperti menyetujui hal tersebut untuk dibicarakan. Pak Rocky, sebelumnya saya mohon maaf jika perkataan saya sedikit lancang. Tapi apa yang memang baru saja terjadi kepada Pak Rocky itu ada kaitannya dengan masa lalu Pak Rocky. Ucapku kepada Pak Rocky. Masa lalu? Maksudnya Mas? Tadi barusan ada nenek-nenek yang datang. Kehadirannya memang tidak bisa diketahui oleh banyak orang karena beliau melakukan rogo sukmo. Dan nenek tersebut mengatakan jika Pak Rocky ingin pocong yang berada di dalam tubuh Pak Rocky itu menghilang, Pak Rocky harus meminta maaf kepada nenek itu. Pak Rocky pun mulai mengingat-ingat sesuatu. Sepertinya dia memang pernah memiliki masalah terhadap seseorang nenek-nenek. Walah, Mbak Supini, ucapnya. Benar Pak, namanya Mbak Supini.
Astagfirullah, saya hilaf mas. Saya pernah memarahinya di hadapan orang banyak. Jadi gara-gara itu sosok pocong ini dikirimkan untuk menyiksaku, ucap Pak Rocky sembari memegangi kepalanya. Pak, sebenarnya apa yang dikatakan Bapak benar. Bapak bertujuan baik untuk memberitahu seseorang. Namun tidak semua orang yang Bapak kritik atau beritahu suka dengan caranya. Ada orang yang memang ingin dikritik di hadapan orang banyak. Namun ada juga yang ingin dikritik atau diberitahu hanya berdua saja. Jadi, kita tidak bisa menyamaratakan hati seseorang. Keadaan setiap hati dan perasaan seseorang itu berbeda-beda, Pak, ucapku kepada Pak Rocky. Pak Rocky pun memahami hal tersebut. Dia pun segera meminta maaf atas apa yang memang pernah ia lakukan di masa itu. Mas, masih ada nggak pocongnya? Tanyaku. Sudah hilang, Mas. Kayaknya Mbak Supini narik santetnya. Alhamdulillah. Setelah urusan itu selesai, aku dan Mas Aryo pun pamit untuk pulang karena waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Dan kebetulan jalanan sudah sangat sepi dan kami harus melewati sebuah pemakaman umum serta sawah-sawah milik warga. Pak, kami pulang dulu ya, ucapku. Iya Mas, hati-hati ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Panji, Mas Aryo. Motor pun melaju menuju ke sawah-sawah milik warga. Lalu saat dimana kami berdua telah melewati sawah-sawah warga, kami langsung melanjutkan perjalanan menuju ke pemakaman umum. Mengapa kami harus melewati pemakaman umum? Karena ini adalah jalan satu-satunya untuk menuju desa G, kantorku. Namun saat dimana kita baru saja masuk ke pemakaman umum itu, Mas Aryo langsung menghentikan motornya. Mas, kamu yakin mau lewat sini? Tanya Mas Aryo kepadaku. Kenapa emangnya? Astagfirullah. Aku terkejut saat para demit sedang berjajar rapi di dekat kuburan. Mereka seperti menyambut kedatangan kami berdua. Mereka yang sudah berada di sana adalah pocong, kuntilanak, dan sosok-sosok lainnya yang sedang menatap ke arah kami berdua dengan tatapan yang tidak biasa. Tutup matamu Mas, ucap Mas Aryo. Dengan cepat Mas Aryo pun langsung tancapkan gas walaupun dihadang banyak demit. Saat motor Mas Aryo melewati para demit yang sedang berjajar rapi, aku pun membuka kedua mata dan segera menatap ke arah belakang. Dan ternyata mereka semua mengejar kami sembari mengeluarkan tawaan yang amat mengirikan. Hihihihi. Dan bersambung. Nantikan kelanjutannya di Fakta Sejarah. Bagian berikutnya akan menyangkut tentang warung penuh penglaris. Kejadiannya masih sama di daerah situ ya, di Kabupaten P. Terima kasih Mas Restu Ratmaja. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak sejauh ini di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.